Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan yang mensuplai seluruh kehidupan kita. Dan kita udah belajar dari minggu lalu bahwa karya salib Kristus yang sebenarnya sangat buruk ya, salib namanya juga kematian yang begitu hina, yang kebodohan bagi orang dunia ini adalah kebodohan ya. Masa Allah mau jadi manusia terus matinya jelek banget gitu. Kalau bagi orang Yahudi nggak ada kuasa, no power, no sign, dianggapnya orang lemah udah gitu. Tapi Tuhan pakai itu semua menjadi power of God di dalam hidup kita, menjadi wisdom of God, hikmat Tuhan bagi kehidupan kita. Jika kita dapat berkata, Kristus engkau sekarang hikmat saya. Kalau Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kita nggak mungkin jadi bodoh gitu, saudara. Kebodohan itu nggak ada, ya. Atau otaknya rusak, atau Alzheimer, atau apalagi pikun, terus lemah gitu, nggak mungkin. Karena Kristus itu power of God, ya. Kebenaran kita, kebenaran hadiah. Kebenaran iman itu kebenaran yang kita terima sebagai hadiah. Ya, bahkan kekudusan kita. Ya, siapa bilang orang di bawah kasih karunia hidupnya jadi license to sin gitu, atau nggak benar, rusak. Enggak, Kristus kekudusan kita. Kristus our sanctification, penebusan kita. Kita ditebus bahkan dari kegagalan-kegagalan kita. Apapun, ditebus. Ya, Tuhan sengaja turun dari atas ke bawah untuk angkat kita. Malaikat jatuh dari atas, dari surga ke bawah, dibuang. Kita jatuh di bumi, diangkat. Itu amazing grace, saudara. Hal yang luar biasa. Dunia nggak bisa mengerti hal itu. Ya, tapi yang hari ini kita mau perhatikan, iblis berusaha menyerang conscious atau kesadaran kita. Kesadaran karya Kristus itu. Dia berusaha menyerang. Supaya orang Kristen itu terus sadar dosa gitu. Bukan sadar Kristus. Kita itu, hati nurani kita sudah dilunasi, saudara. Hati nurani kita sempurna. Karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya, bahkan gereja-gereja pakai, ya kalau penebusan, justification itu kasih karunia, tapi sanctification itu atau menguduskan diri itu upaya, glorification upaya. Bahkan mereka dengan tahap-tahap itu, dia bilang, kalau jatuh di situ, keselamatan hilang. Itu bagi saya dusta dari jurang neraka. Karena itu kita lihat, ya sampai menyedihkan juga ya. Orang-orang Kristen, bahkan gembala-gembala, pendeta-pendeta besar jatuh. Karena ngomongan sendiri. Ya, kita baru dengar, wakil menteri, namanya juga Immanuel Ebenezer. Yang dia bilang, kalau koruptor, hukum mati aja. Nah, sekarang kalau dia yang korupsi gimana? Kita bingung, saudara. Ya, berapa waktu yang lalu, orang kasih lihat, nih, lihat tuh, pendeta tuh, melecehkan. Baru-baru ini yang, bukan yang lalu-lalu lagi. 2 anak remaja, perempuan adik kakak. Bagaimana? Kok dosa malah reign gitu, dosa malah berkuasa. Dosa berkuasa. Itu kalau kita di bawah hukum Taurat, nanti kita lihat. Nah, makanya iblis salah satu taktiknya adalah membuat conscious kesadaran orang itu, ya, kesadaran akan dosa, bukan kesadaran akan Kristus. Ya tapi Pak, ya udah gak pakai tapi. Kita percaya, ya yang kita belum lihat kita udah percaya.
Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah selesaikan. Kita pakai ayat yang mulai dari Markus 11 ayat 24 ya, ayat yang terkenal. Karena itu aku, kata Yesus ya, berkata kepadamu. Tuhan Yesus yang berkata, apa saja. Kalau Tuhan bilang apa saja ya, apa saja, saudara. Yang kamu minta dan doakan, minta. Ada orang bilang, oh jangan minta-minta. Kita hubungan sama Bapa kita kok. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Ini way of God. Ya caranya Tuhan. Waktu kita minta, berdoa, kita sudah terima. Makanya kalau ada orang mau ambil atau iblis mau ambil, oh nggak bisa begitu. Kamu nggak layak terima. Oh nggak bisa begitu, kamu orang berdosa. Atau pengetahuan atau hikmat dunia yang jauh lebih rendah daripada hikmat Allah. Wah nggak bisa Pak, Bapak udah tua. Wah nggak bisa. Ini begini. Oh nggak bisa. Kalau orang ada yang mau curi, ya kita pertahankan dong. Berdiri teguh aja, pertahankannya nggak usah ngeden, nggak usah. Beritahu aja, oh enggak. Saya sudah terima dari Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saya mengatakan amin. Wah nggak bisa Pak, nanti Bapak kecewa. Lebih kecewa kalau percaya cara dunia, saudara. Ya, karena Tuhan katakan maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau Tuhan yang ngomong, masa Tuhan pelintat-pelintut gitu? Ya lupa Mel, nggak inget, ya nggak bisa. Tapi hikmat dunia bilang apa? Saya nggak percaya kalau saya nggak lihat. Kalau saya belum lihat, saya nggak percaya. Terus ditanamkan dalam kehidupan orang. Akhirnya itu menggerogoti iman, gitu. Firman iman. Ya, padahal minggu lalu ya kita dengar. Itu memang kebodohan bagi dunia. Ya kita ulang satu ayat aja, 1 Korintus 1 ayat 21 saya mau bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ribet amat ya. Ya dunia pokoknya gini, hikmat dunia nggak bisa mengenal hikmat Allah. Gitu. Ya, nggak bisa mengenal Allah yang seperti itu. Yang nearly too good to be true, kata adik saya. Yes. Hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Ya karena benar. Karena Yesus mati di kayu salib itu benar gitu. Ada Allah jadi manusia mati di kayu salib, benar. Saya nggak percaya, itu mah kebodohan, nggak mungkin. Masa Allah jadi dosa, nggak mungkin. Ya nggak mungkin bagi kamu. Itulah hikmat Allah, maka Allah berkenan menyelamatkan. Ya, ketika orang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kebodohan kenapa? Karena dunia anggap kebodohan. Ya, foolishness of preaching gospel. Ya, the gospel. Ya, tapi dia menyelamatkan, to zozo, to save, menyelamatkan, membebaskan, ya, menyembuhkan, memulihkan, merestorasi keuangan. Melalui apa? Ya, mengenai hikmat Allah ini. Ya, jadi kalau ada orang bilang, apa sih implikasinya kalau kita terima kasih karunia? Karena dunia tidak bisa melihat. Dia cuma bilang, dia nggak layak tuh. Kok tapi dia dapat ini, dapat itu. Kok dia enak banget hidupnya? Ketawa terus, sukacita terus. Dulu ada teman saya bilang, Melki, katanya, waktu masih kuliah. Kok kamu kayaknya ketawa-ketawa terus? Kayak nggak pernah susah, kok senyum-senyum terus, sukacita terus? Saya bilang, emang kenapa? Ya, itu berkat saudara. Dengan semua, ya orang bisa hadapi masalah lah ya. Persoalan, kalau dulu masih kuliah ujian,
harus kerjain tugas, harus gini. Tapi kok kamu ketawa-ketawa terus? Happy terus? Bagi saya sekarang saya menyadari itu berkat. Itu berkat. Ya, karena Paulus bilang gini, saya hanya memberitakan apa tahu nggak? Cuma 2 hal. Yesus Kristus dan dia yang disalibkan. Itu berita yang diberitakan Rasul Paulus. Kalau saya tanya, apa sih temanya? Yesus Kristus dan dia yang disalibkan. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Karena beritanya berita salib itu kan. Sebab aku memutuskan, kata Rasul Paulus. Dia udah ambil keputusan. Udah deh gini aja deh kalau saya khotbah. Pokoknya gini. Kamu lihatnya gini aja. Yang saya beritakan tuh hanya Yesus Kristus dan Him crucified. Kalau bahasanya yaitu dia yang disalibkan. Untuk tidak mengerti apa-apa di antara kamu. Saya nggak mau tahu deh. Wah Pak, saya begini. Udah. Yesus jawaban. Yesus solusi. Yesus jalan. Yesus kebenaran. Kalau kamu kebenaran Allah dalam Kristus, itu pintu gerbang untuk semua berkatmu. Dia udah lihat. Dia Rasul Paulus itu penulis 2/3 Injil, saudara. Makanya banyak kalau orang seberang, orang bilang sepupu ya, kalau orang bilang saudara tiri ya, bilang itu udah disesatin tuh. Injil Yesus itu disesatin sama Paulus. Dia nggak ngerti Paulus itu rasul prematur yang ketemu Yesus dalam tubuh kebangkitan Yesusnya. Penulis 2/3 daripada surat-surat Alkitab, Injil, kabar perjanjian baru kita. Memang dia dulu murid Gamaliel. Ya. Dia itu bilang dia chief of the sinners. Dari orang berdosa, dia paling berdosa, dia bilang. Dia rasul prematur. Karena saya lagi, yang lemah dari dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang beriman. Bayangin Yesus dalam tubuh kebangkitan, menang, bangkit, menghapus segala dosa kita, duduk di tahta, menjadi Tuhannya Rasul Paulus. Paulus jadi rasul dalam tubuh kebangkitan. Itu Injil yang diberitakan oleh Paulus. Memang sukar untuk dipahami kalau nggak dapat pewahyuan itu. Murid-murid yang lain atau rasul yang lain belum dapat pewahyuan itu. Mereka juga harus belajar baca dari surat-surat Paulus. Mereka perlu waktu proses untuk mengerti apa yang maksudnya Paulus sampaikan. Tentang Injil kasih karunia, Injil Kristus ini. Sehingga mereka bilang, iya ya. Kita Jews, mereka non-Jews, semua satu as a church, gereja di dalam Kristus. Itu hikmat Allah, saudara. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita terus mendengar, ya bahkan waktu kita dengar firman seperti ini tubuh-tubuh kita ya disembuhkan nih. Ya. Harapkan sembuh, harapkan pulih, harapkan restorasi. Keuangan kita dipulihkan, saudara. Saya percaya Injil, percaya kasih karunia, percaya firman. Tuhan nggak pernah tuh, tadi yang kita nyanyikan My Supply gitu, Tuhan nggak pernah tuh membiarkan anak-anaknya kelaparan atau minta-minta roti. Ya jadi gimana? Kalau ada yang terjadi begini, ada yang terjadi begitu. Saya tetap percaya firman, saudara. Makanya di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 sampai Paulus bilang gini. Ingatlah ini. Ya, lihat tuh. Dia tahu khotbah. Ingatlah ini. Yesus Kristus. Yang telah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita, ingatlah ini. Yesus Kristus yang bangkit dari orang mati. Kalau kita dengar, Yesus Kristus yang bangkit dari orang mati. Berarti dosa saya habis dong. Ya, yang telah dilahirkan dari keturunan, sebagai keturunan Daud. Ya, dia ini ceritanya
Jus, raja orang Yahudi. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya apa kata Injil Kristus? Kenapa jadi Injil Paulus kan? Injil, sampai dia sebutkan Injilku, my gospel, itu karena dia mau kepada Paulus lah yang pertama-tama diwahyukan. Nggak kepada Petrus atau Yohanes atau Yakobus bahkan. The gospel of peace. Injil damai sejahtera. Jadi kalau saudara dengar Injil damai sejahtera, saudara harus melihatnya gini. Absolut mutlak udah. Kalau nggak membawa damai sejahtera buat saudara, ya jangan diaminkan saudara, jangan diterima. Karena saya percaya kalau saudara punya Roh Kudus, Tuhan cuma menaruh perkataan aja dalam mulut saya nih. Sebenarnya itu sudah ada dalam diri saudara. Injil Shalom itu. Ketika kita percaya Yesus, kita terima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara nggak hidup dalam ketakutan. Tapi khotbah-khotbah bikin ketakutan lagi. Dibawa ke Gunung Sinai lagi supaya ketakutan. Supaya ditakut-takutin. Gimana mau damai sejahtera, saudara? Injil kasih karunia. Injil Shalom tadi ya. Peace. Grace and peace. Injil kasih karunia. Injil iman. Injil Kristus yang diurapi. Itulah yang Paulus bilang Injilku. Pertama-tama dia yang diwahyukan. Rasul yang diambil dari kejar-kejar Yesus mau bunuh murid-murid Yesus. Kenapa engkau menganiaya aku, katanya. Kata Tuhan Yesus. Sebagai penulis 2/3 Perjanjian Baru. Dan orang bilang menghina Yesus gitu. Ya, begitu enak bikin dosa. Dikasih karunia memberitakan dengan radikal lagi. Nanti orang banyak bikin dosa. Saudara yang ngomong gitu nggak menghina Pastor Pin atau menerima Melki atau menerima kita, menghina kita yang percaya. Bukan, saudara. Itu menghina karya Yesus yang sempurna. Yang mereka nggak tahu bahwa Injil kasih karunia itulah satu-satunya antidot dosa. Obat penawar dosa. Kalau saudara tanya, hukum Taurat, hukum agama, sistem dunia. Enggak, saudara. Paulus bilang itu malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku. Dia juga bingung awalnya. Tapi dia kemudian tulis di dalam Roma 6 ayat 14. Dengan tegas. Jangan sampai saudara dan saya tuh nggak bisa baca. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa lagi. Itulah makanya dikatakan satu-satunya jawaban, antidot, obat penawar dosa bagi semua manusia. Mereka menerima Yesus. Injil kasih karunia. Ya. Udah, nggak bisa Pak. Orang banyak bikin dosa. Orang akan suka dosa. License to sin. Digembar-gemborkan kemana-mana. Nggak bisa baca. Dengan tegas kita baca. Nggak bisa. Hanya kasih karunia. Antidot dosa. Kalau orang percaya kasih karunia, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah baru, yang baru sudah datang. Tuhan akan mengubah dari dalam keluar. Tuhan akan mengubah orang yang menerima dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Upayanya apa upayanya? Ya nggak ada, terima. Orang bilang terima. Terus dosa dari mana? Ya kita baca aja 1 Korintus 15 ayat 56. Rasul Paulus juga bilang, sengat maut adalah dosa. Jadi kalau dosa orang mati kan? Iya mati. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
bukan kasih karunia. Kenapa jadi dituduh balik? Kasih karunia jadi license to sin. Seolah-olah kuasa dosa adalah kasih karunia. Firmannya jelas kok. The power of sin is the law. Jangan begini, jangan begitu, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dimakan saudara sama manusia. Jangan membayangkan, misalnya apa? Gajah berwarna pink. Saudara langsung bayangkan, waduh gajah berwarna pink. Nature manusia seperti itu. Makanya Tuhan udah ganti ya covenant-nya. I will. Aku akan. Dan jelas ditegaskan lagi dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kok Tuhan yang bilang nih firman nih. Ini kan Roma, tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Nggak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada yang dapat dibenarkan. Tapi kenapa jemaat dibawa ke bawah hukum Taurat lagi? Aneh kan? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dia tahu bahwa dia berdosa. Dan hukum Taurat nggak nolong lagi. Ada orang soalnya bilang gini, ya kan supaya kenal dosa, supaya tahu dia berdosa. Supaya tahu dia berdosa, Melki. Terus tambah dosa, bukannya tambah dia keluar dari dosa. Atau tambah gini. Ya, tadi Pastor P sampaikan. Kalau ada seorang sahabat, dia bilang. 2 orang sahabat. Yang satu kaya, dia pinjemin uang lah. Uang bisnis kepada si B gitu. Nah, terus si B bilang ini, nanti saya bayar awal Oktober ya. Ini kan Oktober nanti bulan 10. Pinjamnya dari tanggal 1, misalnya 2025, 1 Januari. Ya, terus dia bilang dia bayar. Tapi waktu dia udah deket tinggal seminggu lagi, dia tahu uangnya nggak ada. Nggak bisa bayar dia tanggal 1 Oktober. Ya, ini sahabat nih. Sahabatnya teks. Dia pura-pura nggak lihat. Apa dia telepon, dia nggak angkat. Ketemu di mana dia ngumpet. Kenapa, saudara? Karena sin conscious. Ya, kesadaran dia utang, dia nggak bisa bayar. Ya, kemudian ada yang bayarin, lunas, temennya lagi. Terus temennya yang dikasih lunas bayar, ya utangnya katanya $50.000, dibayar 1 M katanya. Tapi dia nggak kasih tahu, gue pengen rahasiain lah. Tetap aja kalau sementara dia rahasiakan, si B ini nggak bisa tidur, nggak bisa enak makan, nggak bisa nyaman hidupnya karena dia ada utang. Si A bilang, nanti saya mau surprise. Ya, teman saya ini si B ini karena dia teman saya. Ya. Tapi kenyataannya apa? Dia nggak menderita. Padahal udah lunas. Kemudian si B ketemu temannya lagi. Gimana kabar? Ya, nggak terlalu baik. Dia sedih ngomongnya. Tahu nggak kamu? Ada teman kamu yang udah bayarin utang kamu tuh ke si A. Yang benar. Iya benar. Nah, itulah berita baik, kabar baik. Ya, dia keki juga marah. Kenapa sih diam aja? Ya, saudara, kayaknya pasti bilang, nanti ada yang marah tuh kalau saudara nggak menceritakan kabar baik. Lu teman gue, lu nggak pernah ceritain kabar baik sama gue begitu baik waktu di surga. Kalau dia nggak berterima Yesus, dia di neraka, saudara. Nah, saudara, kabar baik itu kita dengar.
Dan kita itu dibebaskan dari kesadaran akan dosa. Terus orang bilang ini, ya baca Melki, Matius 7. Matius 7 sering dipakai. Aku tidak mengenal engkau, segala pembuat kejahatan. Ya kita baca aja, kita hadapi ya saudara ya. Dan sebelum kita baca ayat 21, kan kita tahu. Buka aja Matius 7 ini, kalau baca perikopnya untuk nabi-nabi palsu, serigala-serigala buas. Ya. Jadi kalau saudara udah pakai gini aja, nah kan saya bukan nabi palsu, kan saya terima Yesus tulus, dan saya kan bukan serigala, saya manusia, anak Allah. Udah gak masuk qualified, gak masuk konteks ini. Tapi kita baca aja, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi highlightnya apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ya. Garis bawahi aja dulu. Nanti kita hadapi apa kehendak Bapa yang di surga. Nah, lanjut dulu ya 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, on that day ya bahasa ini ya. Tapi orang-orang tuh berseru ya, mereka bukan Kristen saudara, mereka praktisi usir setan aja pakai nama Yesus. Ada nggak? Ada di Alkitab tuh anak-anak sekewa misalnya ya, mengadakan mujizat. Kok bisa? Ya praktisi dukun-dukun juga bisa melakukan begitu, pakai nama Tuhan juga ya. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, kalau saudara sekali aja percaya Yesus, begitu ada juru selamat pribadi, masa Tuhan bisa aku gak mengenal? Kita anak saudara, sekali anak tetap anak. Kalau Tuhan bilang, ini kata kunci juga, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara dan saya pertama bukan nabi palsu, bukan serigala, bukan anjing, bukan babi. Saudara anak yang dikasihi. Ya. Yang Tuhan gak kenal, ya bukan anaknya gitu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sekarang kita balik ya. Siapa nih pembuat kejahatan yang gak melakukan kehendak Bapakku? Kita baca aja. Apa? The will of the Father. Yesus sendiri yang ngomong nih, Yohanes 6 ayat 40. Yesus sendiri yang menjawab, sebab inilah kehendak Bapakku. Sudah lihat ya, jadi kehendak Bapa apa sih? Yaitu setiap orang, saudara dan saya, yang melihat anak Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya cuman itu kehendak Bapa. Apa jadi kehendak Bapa, Pak Melki? Percaya Yesus Kristus and Him crucified, seperti berita yang Paulus beritakan dalam Injilku tadi, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kan jelas saudara, yang satu tidak dikenal, yang satu kenal. Jadi kita bisa digentarkan nggak? Nggak bisa Pak Melki. Keselamatan bisa hilang. Baca aja tuh Matius 7. Itu orang-orang Kristen. Yang bilang orang Kristen siapa? Aku tidak mengenal. Ya. Karena yang kayak gini tuh konsisten saudara. Kamu di tanganku, kamu di tangan Bapa, kamu pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, kamu telah ditebus oleh darahku, once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Ya jangan dilawan dengan ayat-ayat yang jelas gitu. Yang ini obscure. Ya bukannya bertabrakan ya. Bukan, karena nggak bisa melihat yang bias. Masa yang jelas harus ikuti yang bias gitu. Yang bias ikut yang jelas dong. Karena yang bias bisa gini, bisa gini. Orang Kristen tuh udah jelas bukan. Kalau kita percaya, yang nggak percaya ya aku nggak kenal. Amin ya. Karena kita percaya by grace through faith. Kita baca aja ya. Nah makanya jangan takut untuk perbuatan baik. Gimana?
good works gitu. Itu buah. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 kita baca aja. Sebab ya oleh kasih karunia by grace kamu diselamatkan oleh iman through faith ya. Jadi nggak otomatis. Kenapa nggak otomatis? Karena free will kan. Saudara mau terima Yesus nggak? Terima. Kita dengar beritanya, beritakan, kita dengar, kita menerima. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian. Sama-sama katakan pemberian. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena upayamu, karena kamu qualified, karena kamu orang kaya sih, atau kamu orang pintar ya, lulus S1 kan, oh ya bisa masuk. Bukan begitu. Ya, ayat 9. Bukan hasil pekerjaanmu. Ya, bukan. Wah, karena kamu berbuat baik kamu diselamatkan, bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita udah tahu. Ya Tuhan, lakukan orang percaya itu diberi kuasa Allah, hikmat Allah, supaya mereka nggak sombong. Kalau saudara semua terima, tapi karena terima dari Allah, emang terimanya amazing, saudara. Terimanya luar biasa, ajaib. Terus mau sombong gimana orang semuanya terima? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara lihat ya, Tuhan yang buat kita dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, good works yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ya mau, karena sedia. Ya kan seperti saya bilang, kita udah punya fasilitas untuk hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mau hidup mulia apa mau hidup bengek, kata adik-adik saya. Hidup hancur. Hidup buruk, hidup pecundang. Ya hidup mulia. Tapi dia mikir, ini gimana orang Kristennya udah selamat, udah miliki keselamatan kekal. Wah, ada celah nih. Kalau dia percaya salah, hidupnya bengek lagi, hidupnya rusak lagi. Tapi kekal, ya udahlah, kekal nggak bisa diapa-apain. Cara Yesus sih. Tapi kalau kekal sakit-sakitan, kekal stroke, kekal miskin, kekal hancur-hancuran, keluarganya hancur, bagi iblis lumayan. Itu jahatnya si jahat, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan mau apa? Dia mau kita hidup mulia. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam yang diciptakan oleh Yesus Kristus. Gak ada yang buruk. Makanya jangan sampai iblis memfitnah Tuhan dan orang percaya gitu. Ya, hidup mati di tangan Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu Melki. Kita nggak tahu. Kapan aja Tuhan bisa ambil nyawa kita. Kesannya kayak rohani gitu, saudara. Kita nggak tahu. Ya Tuhan bisa aja izinkan kena COVID, kena penyakit, kena virus, kena cancer. Orang Tuhan aja bilang untuk melakukan pekerjaan baik kok. Kita nggak tahu. Itu udah, ya Tuhan lebih mengasihi. Anaknya kecelakaan, mati muda. Mati muda. Tuhan lebih mengasihi. Ayolah. Yang kayak gitu-gitu kok dilempar ke Tuhan gitu. Orang-orang Tuhan dalangnya gitu. Kalau ada bencana, ada kematian, wabah atau bencana alam, wah dia bilang act of God gitu. Wah Tuhan murka nih. Kalau pemandangan yang indah, yang bagus, Mother Nature katanya, bukan Tuhan. Ayolah. Dunia bikin begitu. Kenapa? Karena diinspirasikan oleh iblis gitu. Kita melihat Tuhan, saudara. Kalau Tuhan kasih yang jelek-jelek, kita takut menjauh gitu. Kayak punya utang, punya salah. Kita ini join heir, ya. Join heir, mewarisi apa yang Yesus warisi. Roma 8 ayat 17 bagian.
Dan kita ini, jika kita adalah anak, sama-sama kan saya anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Heir, ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang menerimanya bersama-sama, join heir dengan Kristus. Jangan mau dikadalin, Tuhan mau warisi apa? Ya mau, Tuhan tuh duduk di sebelah kanan Allah apa tuh punya apa? Semua yang Bapak punya, yang Yesus punya, kita punya. Itu kebenaran, ngerti nggak ngerti deh saya juga. Karena begitu amazing. Makanya kalau kita juga di surga hanya worthy is the lamb gitu, anak domba Allah yang layak disembah, dipuji. Ya, jadi jangan mau, maksudnya gini aja lah. Jangan mau dibalikin lagi ke works gitu. Ya, keselamatan kita yang karena kasih karunia by grace through faith, dibalikin lagi ke works, upaya, usaha, perform diri, usaha manusia yang bangkrut. Jangan mau. Ya. Kita ini diciptakan tadi bilang untuk melakukan pekerjaan baik, workmanship. Ya, artinya itu bahasa Yunaninya poinia. Ya, dari bahasa Inggrisnya poetry misalnya ya, puisi. Itu pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tuh gini. Kalau saya bilang, "Oh, ini lukisan." Itu kan lukisannya Van Gogh kan? Kenapa? Karena ada cirinya. Oh, itu Picasso. Nah, misalnya sudah lihat Mona Lisa. Oh, itu Leonardo da Vinci. Lukisannya asli tuh apa tuh ya, kalau Picasso kan wah kubikus atau apa ya, saya juga kurang mengerti. Tapi bisa kelihatan ciri. Nah, sekarang saudara diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, lalu kita dengar ya, saudara, kita pakai selengkap senjata Allah. Makanya kalau kita pakai selengkap senjata Kristus, yang Kristus pakai juga, Tuhan lihat semua di alam roh melihat saudara Kristus. Sekarang saudara ciptaan digambar oleh Tuhan sendiri, diciptakan oleh Tuhan. Yang kelihatan apa? Ini buatan Allah nih, buatan Allah. Saudara bayangkan ya, sudah diinspirasi oleh Tuhan. Makanya tenang aja saudara. Ya, makanya Tuhan bilang ini, udah wait aja upon the Lord. Ya, kalau lagi dilukis ya tenang aja. Jangan banyak gerak-gerak gitu. Ini Mika udah keluarin nih. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh, wait upon the Lord. Saudara jangan gerusa-gerusuk gitu. Maksudnya gini, kok lama ya, tenang aja. Udah mikirnya gini, kalau makin panjang waktunya, makin besar kemuliaannya, gitu aja. Manifestasinya semakin besar. Karena kalau delay, firman Tuhan tuh bilang, delay itu pewahyuannya semakin besar gitu aja. Tuhan kasih juga kompensasi misalnya. Pokoknya sudah nggak akan dirugikan deh. Tuhan punya tujuan yang lebih besar begitu aja. Ya, makanya mendapat kekuatan baru, kekuatan Tuhan, power of God. Mereka semua raja wali yang naik terbang, sweet, naik terbang, naik, sama-sama kan naik, bukan turun. Cepat gitu. Dengan kekuatan sayapnya. Sayap raja wali itu sayap kasih karunia. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa bilang orang Kristen nanti pakai tongkat lo, hati-hati lo, jangan sampai jatuh. Bener sih orang nasihat dunia gitu. Saya juga sering dengar. Udahlah, kalau udah tua pakai tongkat aja lah. Soalnya kalau jatuh, jangan sampai jatuh tuh kalau orang tua. Iya, mau jatuh siapa? Tapi tahu nggak ada ayat ini? Ya tapi kan yang ayat ini bukan buat orang tua. Oh,
buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu kualifikasinya, karena kalau kita baca ayatnya, orang-orang muda jatuh tersandung, teruna-teruna jatuh tersandung, ya menjadi lesu dan jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, nggak dibilang ini, tetapi orang yang menantikan Tuhan 60 tahun ke bawah, nggak bilang begitu juga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait upon the Lord, mendapat kekuatan baru. Ya, makin hari makin kuat, makin hari makin sehat, makin hari makin dimudahkan. Ya, jadi nggak ada yang ambigu gitu, nggak ada yang bias ya. Semua kita mulai dengan roh, kita jalan di dalam roh. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kalau ada orang Galatia nih, Rasul Paulus. Kamu mulai dengan roh, yang tadi kita bicara dengan roh, dengan karya Yesus, ya, dengan by grace through faith, itu roh itu saudara, kan kerjaan roh, kerjaan Allah, kerjaan Kristus. Mulai dengan roh, percaya Yesus, percaya iman, keselamatan, anugerah, kasih karunia, keselamatan kekal, itu mulai dengan roh saudara, bukan daging. Daging sama sekali nggak berguna tuh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Ya, katanya. Sampai dibilang sebodoh itu. Amazing bodohnya gitu. Paulus saja bilang amazing. Amazing bukan amazing Grace, tapi amazing. Ya elah, bodoh-bodoh amat sih jadi orang. Masa Tuhan Yesus udah terlukis dengan jelas gitu, lu buang gitu aja ke keranjang sampah? Gak mau saudara. Katakan saya gak mau bodoh. Ya, hidup oleh roh itu, ya tadi, kasih karunia, Injil kasih karunia. Lawannya itu daging. Daging ini upaya daging nih, upaya manusia. Kalau roh, kerjaan finish work Tuhan. Jadi kita mulai dengan apa? Mulai dengan finish work Tuhan. Terus, kan dari iman kepada perbuatan. Enggak, dari iman kepada iman. Kan Pak, iman tanpa perbuatan mati. Iman kepada iman. Perbuatan dari Yakobus itu jangan lupa karya Kristus. Don't be a forgetful hearer. Ya, jangan menjadi orang yang mendengar terus lupa. Jadi dengar terus. Dengar apa Pak? Dengar Injil, kabar baik. Yaitu apa? Dibilangnya the perfect law of liberty. Hukum yang sempurna, yang memerdekakan. Hanya karya Yesus, saudara. Itu pekerjaannya. Kayak tadi, apa kehendak Allah? Ya percaya. Apa pekerjaan yang Tuhan suruh? Ya duduk menanti, terima. Pekerjaan paling enak kan? Bukan paling enak, paling mudah sih sebenarnya. Tuhan sembuhkan saya, duduk menanti. Saya percaya. Nanti, tunggu ya. Ya udah tunggu di situ, diam. Terus do nothing, enggak. Jadi bukan pasif, saudara, aktif digerakkan oleh Kudus. Itu namanya menanti. Jalan. Ya. Tapi kalau menghari dengan daging gimana? Mulai nggak rest. Aduh Tuhan, nggak tolong nih. Gue mesti gimana nih? Nggak damai, nggak bisa tidur. Stres, nggak bisa tidur. Ya, mulai, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Pikiran. Cemas. Aduh gimana ya, dengar berita, aduh gimana, cemas. Aduh kata dokter begini, aduh kata ahli ekonomi, aduh kata begini. Ya terdakwa, saya begini sih dulu, saya orang berdosa sih, terdakwa. Terus orang bilang itu rohani itu yang kayak gitu tuh. Ngaco saudara. Ya, ngaco saudara, bukan kabar baik. Ya, jadi no more consciousness of sin.
Itu harus absolut mutlak. Saudara mungkin belum mengerti begitu banyak. Ya tapi Pak, kalau orang nggak tahu dosanya gimana dia bisa berubah? Yang berubah bukan dia, Tuhan yang mengubahkan. Coba kita baca. Nah, sekarang kita baca biar di kitab Ibrani menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan di kitab Ibrani ya. Jadi kitab Ibrani itu membanding-bandingkan karena Ibrani itu otak Yahudi. Ini imam-imam perjanjian lama, ini imam besar Yesus. Nah, dibandingkan nih, khususnya di Ibrani 10 ini ya. Kita baca aja. Dalam hukum Taurat katanya hanya terdapat bayangan saja. Ya kalau ada bayangannya, dia mesti ada substansinya kan? Ada hakikatnya, ada yang substansi, ada yang benernya gitu. Bayangan itu bayangan Melki itu. Berarti orangnya dekat, substansinya dekat. Karena bayangannya udah di situ. Nah, tapi bukan bayangan itu bukan substansinya. Dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat tuh kan dibilang kan, bukan substansinya, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya jadi Pak Sofi juga tadi sampaikan, ini orang-orang Kristen udah dibawa ke Israel, malah jadi balik jadi lebih Yahudi lagi gitu. Nggak begitu ceritanya, kita lihat Kristus tetap lah ya. Lihat Kristus. Jangan balik lagi. Ya dulu saya tiap sangkakala gitu kan. Terus makin lama, wah masuk ke adat istiadat orang Yahudi, perayaan-perayaan orang Yahudi dalam konteks jadi lebih Yahudi dari orang Yahudi bahkan. Bukannya melihat Kristus sekali lagi ya, karena bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Lanjut. Karena perjanjian lama tadi dengan korban yang sama. Korban apa? Korban binatang kaki 4. Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Berarti apa? Berarti berulang. Ya, terus-menerus setiap tahun. Ya. Kalau Yesus gimana? Sekali, once and for all. Ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka. Udah stated, udah jelas. Kalau Tuhan bilang tidak mungkin menyempurnakan mereka, ya tidak mungkin. Yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nanti kita lihat ya. Tidak mungkin menyempurnakan itu kita garis bawahi. Apa sih maksudnya menyempurnakan? Nah ya, nanti kita lihat. Jadi udah jelas bayangan tidak mungkin menyempurnakan. Tapi namanya juga bayangan. Nanti substansinya belum datang nih Yesus. Nanti ketika Yesus datang ya ini selesai dong. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, nah ini dijelaskan nih dalam pasal ini, ayat ini. Kalau binatang kaki 4 itu mungkin, pasti orang tidak akan mempersembahkan korban lagi. Berarti sekali aja. Kan sekali. Kalau darah lembu, sapi, kambing, domba itu mungkin menyempurnakan, mungkin sempurna, nggak usah diulang lagi, kan udah sempurna. Nah di sini ya, di sini implikasinya di sini yang mereka kan sebab nah ini lihat ya, mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa kalau ya tadi kan sebab jika itu mungkin, jadi kalau itu mungkin mereka nggak sadar lagi dosa. Nah ini kita melihat kalau yang hakikat, yang sejatinya, yang substansinya datang, berarti kita tidak lagi sadar lagi akan dosa. No consciousness of sin gitu ya. No more consciousness of sin. Kenapa? Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, once and for all. Itulah karya Yesus. Kalau saudara bilang, saya percaya karya Yesus, saya percaya karya salib, saya percaya, saya terima kok saya orang Kristen. Terus tapi hidup dengan mengembangkan kesadaran akan dosa. Nggak cocok, saudara. Nggak cocok. Ya. Kalau kita, Pak, kalau tetap jatuh, masih jatuh gimana? Hati nurani saya sempurna, karena korbannya sempurna. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita buktikan lagi ya, nih ayat Ibrani 10. Sekarang maju ke Ibrani 9, sebelumnya ayat 9.
itu adalah kiasan masa sekarang. Nah, sekarang yang tadi hakikat ini, yang lalu bayangan sekarang disebutnya kiasan. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka. Jawabannya di awal udah dijawab sebenarnya. Yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Nah, jadi ada sesuatu yang di-highlight, conscious nih. Ya, kesadaran. Ya, menurut hati nurani. Kalau dia diulang-ulang berarti mereka tetap hati nuraninya punya utang. Ya, jadi saudara kayak pembayaran kartu kredit itu bukan pembayaran, saudara. Ya, itu baru nutupin doang. Pembayaran sejatinya waktu tagihan tuh datang dan dibayar, dilunasin. Jadi itu yang kita lihat ya. Jadi kesadaran. Sekarang kita masuk ke inti apa yang kita mau pelajari. Jangan sampai conscious kita, kesadaran kita itu nggak menghargai finish work. Gitu ya. Kesadaran dosa itu orang anggap nggak berdosa. Padahal nanti kita lihat kesadaran akan dosa itu urusan hidup dan mati, saudara, akhirnya. Nah, itu yang membuat menjawab kenapa kekristenan itu terlalu banyak akhirnya kematian demi kematian. Kerusakan demi kerusakan. Sebenarnya akarnya adalah kesadaran akan dosa. Makanya akar yang terdalam itu adalah tuduhan. Jangan biarkan begitu aja. Sekarang kita mungkin belum begitu ngerti, paham benar gitu. Tapi kita, wah ini akarnya nih. Ya, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa gagal. Nah, itu akarnya tuh. Makanya di permukaannya sakit, miskin, bangkrut, rusak. Gitu, saudara. Tapi yang paling dalam apa? Consciousness of sin, ya. Ya, kita sering tadi kan kita udah dengar ya, bahwa ketika orang yang berhutang sudah dibayarin, bahkan Tuhan udah bayarin overpayment lebih-lebih. Jadi utang misalnya 500 juta dibayarnya itu 1 triliun gitu oleh Tuhan. Itu mestinya udah bebas, saudara, merdeka. Merdeka. Jangan lihat utangnya lagi, lihat bayarannya gitu. Nah, makanya kabar baik harus diberitakan dengan jelas. Ya, kalau diberitakannya ya ada orang beritakan gini. Ya, kalau kasih karunia, kalau mereka benar ya kita selamat. Tapi kalau mereka salah, kita selamat loh. Ya, karena apa? Karena kita percaya belum tentu selamat. Bingung saya dengar kayak begitu, saudara. Mereka mengembangkan kesadaran dosa. Saya bilang, kalau yang namanya kasih karunia ini nggak benar, nggak ada yang selamat, saudara. Nggak ada yang bebas dosa. Ya kan kita bisa minta ampun dosa. Bisa. 10 perintah Allah dan turunannya 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Bisa. Maksudnya bisa gini. Bisa ikuti firman Tuhan. Kalau mata kamu menyesatkan, congkel. Bisa kalau tanganmu menyesatkan, potong. Perintah Tuhan loh. Jangan pilih-pilih. Ya kenapa Pak Melki pilih-pilih? Enggak. Saya nggak pilih-pilih. Saya percaya itu firman Tuhan. Kalau kamu di bawah hukum Taurat. Kita rightly dividing the word of truth. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Present truth. Present truth-nya apa? Semua itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sebagai kita untuk kita. Jangan bolak-balik. Ya, enak banget dong orang Kristen. Emang enak. Saudara nggak usah malu dengan dibilang enak banget. Jangan mau dijebak lagi. Enak dong bikin dosa. Yang bilang dosa itu enak siapa? Kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Ya. Jadi Jesus paid it all. Ya, jadi udah semua dibayar. Nggak ada nomor
Jadi tidak ada lagi consciousness of sin. Dan Tuhan bilang apa consciousness of sin ini? Evil conscious. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dibilang ya. Tulus ikhlas artinya apa? Hati, Tuhan bilang, bukan karena ya datang aja gitu. Tulus lah. Saya percaya. Keyakinan iman yang teguh. Masa gitu? Gak layak ya. Tapi kan ada darah. Tuhan darah. Angkat tangan, puji Tuhan. Dengan hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Nah, dibersihkan dari evil ini, hati nurani, evil conscious ini apa? Dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati nurani, hati yang murni. Nah, kemudian jadi tubuh juga sehat ya. Cuman apa itu hati nurani yang jahat? Apa definisi Tuhan? Hati nurani yang jahat ya perbuatan jahat, Pak. Tuh orang tuh hatinya jahat tuh, syirik tuh. Tuh orang hatinya nggak tahu terima kasih tuh. Iya, termasuk yang kayak gitu. Tapi apa definisi Tuhan? Coba kita lihat poneros ya, ada nih ya, poneros. Oh, Thayer's definition. Definisi dari katanya aja gini. Full of labors, pressed and harassed by labors. Jadi emang definisi kedua adalah bad nature or condition ya. Perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Tapi didefinisikan sebagai penuh dengan kerja keras gitu. Nggak rest lah maksudnya gitu. Dipres gitu. Makanya terbalik kan tadi. Dunia bilang harus dipres. Harus stres. Baru dia optimal katanya. Siapa bilang? Sakit mah iya. Nggak rest. Itu yang didefinisikan sebagai evil conscious. Ya saudara mau percaya yang mana? Mau percaya Tuhan? Mau percaya dunia? Saya nggak mau memiliki hati nurani yang jahat. Yaitu apa? Hati nurani yang penuh tuduhan. Terima tuduhan. Saya salah, saya orang berdosa. Aduh, gue nyesel. Ya nyesel sih. Lain lah ya, mungkin levelnya. Penyesalan kayak penyesalan apa? Yudas menyesal. Loh, dia sadar loh, bertobat tuh. Kalau secara dunia. Tapi kemudian dia balik lagi pakai upaya diri. Dia nggak pakai upaya Yesus. Ada yang tergantung buat dia di kayu salib. Dia gantung diri dia. Itu adalah manifestasi dari upaya diri yang paling besar. Bunuh diri. Ya, kita selalu lihat ya, Petrus dosanya nggak lebih kecil. Menyangkal Yesus 3 kali, udah dikasih tahu lah, sombong lagi. Ya, tapi dia menanti Yesus bangkit, pertama-tama cari Petrus juga. Berikutnya cari Petrus lagi, dijadiin soko guru, dijadiin kepalanya rasul. Kalau kita jadi pemimpin orang kayak gini, ngomong gede nih orang, nggak akan dijadiin pemimpin. Tapi bagi Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-domba. Ya. Jadi di bawah hukum Taurat, mereka laboring untuk please the Lord, untuk menyenangkan Tuhan katanya. Tapi Tuhan bilangnya apa? Datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, karena religion bahasa Inggrisnya. Karena agamawi kamu letih lesu beban berat. Datang kepadaku, I will give you rest. Aku memberikan kau rest. Learn the unforced rhythm of grace. Irama kasih karunia yang tidak perlu memaksa. Belajar kepadaku. Ikuti aja aku. Aku lemah lembut rendah hati. Jiwamu mendapat rest. Itu yang Tuhan. Itulah kabar baik. Itulah Injil yang diberitakan. Jadi jangan dibalik-balik. Yang evil dibilang rohani, yang benar Injil kabar baik, yang restful. Restful itu ciri-ciri orang Kristen ya mestinya. Mestinya restful itu increase, bertumbuh, progress. Yang membuat orang rest itu membuat good character sebenarnya. Gak mudah sensitif, gak mudah marah.
Dan itu our promised land kan? Promised land apa tempat perhentian Tuhan? Tempat perhentian disebutnya. Tempat perhentian Allah. God's rest itu sebenarnya. Yang nggak masuk siapa? Unbelief. Jadi semua itu kalau kita lihat, di dalam terang kita melihat terang. Kalau kita percaya kita rest. Kalau kita rest kita sehat. Ketika kita sehat kita juga otomatis by grace mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita nggak mati, kita hidup. Nggak mengambil form of death gitu, kematian. Nah waduh ini masih panjang ya. Kita coba baca terakhir. Kalau orang yang, kan tadi saya bilang ini urusan hidup dan mati. Kalau consciousnya lemah. Jadi gini, kalau conscious kita enggak, kita bebas hutang. Sudah bayar. I am the righteousness of God in Christ. Saya berdiri teguh. Saya terima kebenaran iman, kebenaran hadiah. Saya terima Yesus dan karyanya yang sempurna. Enggak pakai tawar. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Saya nggak kesadaran dosa. Disuruh kesadaran dosa, kagak mau. Karena itu penipuan dari jurang neraka. Karena perhatikan saudara, ini urusan hidup mati di 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 12. Ada ceritanya saudara. Tetapi katanya bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Nggak semua orang mempunyai kesadaran Kristus ini ya. Ada orang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala dia bilang ya. Ini Paulus di Korintus nih. Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala dan oleh karena hati nurani mereka lemah. Tuh, lihat ya, conscious mereka lemah. Kenapa? Mereka nggak percaya kesadaran Kristus, kesadaran sudah lunas. Hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, dijelaskan. Ini apa sih maksudnya? Ini semua yang ayat 7. Teruskan. Makanan katanya tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Artinya gini, kita nggak perlu banyak tanya deh. Ini makanan apa? Ya, ini kasus Korintus, ini berhala. Ini orang gelar makanan, jualan makanan atau makan. Kalau orang Kristen bilang apa? Nggak usah banyak tanya. Kita berdoa, bersyukur, diucapin syukur, kuduskan. Nah, tapi ada orang yang consciousnya lemah. Nah, ini yang kita lihat ya. Tapi jagalah katanya, supaya kebebasanmu ini yang memiliki conscious kesadaran Kristus, pengetahuan kesadaran Kristus sempurna ya, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini mereka orang Kristen juga nih, Nah, ya. Tapi ini sebab peringatan buat kita. Jangan bodoh gitu lah ya, ayat 10. Karena apabila orang yang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, nah Paulus kategorikan gini, orang yang memiliki kesadaran Kristus, ya, dibilang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bahkan di kuil berhala, ya, bukankah orang yang lemah hati itu, nurani itu dikuatkan untuk makan daging berhala? Nah ini agak sulit, jadi gini, terus dia lihat, ya itu Pak Melki makan tuh di situ. Terus dia merasa, ya udahlah, gue beli juga deh, gue makan juga. Kok dia makan, kok Paulus makan deh, saya makan. Tapi hati nurani lemah nih. Hati nurani nggak memiliki hati nurani mantep gitu, kuat. 11. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, bukan orang yang punya pengetahuan ya, yaitu saudaramu orang Kristen juga, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa. Sampai dibilangnya binasa nih. Karena pengetahuanmu. Nah ini yang dia sebut batu sandungan. Nanti belakangan Paulus bilang ini. Ya kalau jadi batu sandungan gak makan daging ya gue gak makan lah. Karena gak tambah rohani kok. Makan gak makan tuh gak pengaruh. Tadi kita lihat di ayat atas kan. Jadi perish tuh bahkan. Ini bukannya hilang keselamatan. Bukan. Karena dia anak orang percaya. Atau destroy ya. Tapi dia depresi. Dia sakit. Dia lemah. Mati sebelum waktunya. Waktu masuk surga. Nah Paulus bilang, ya kalau kamu makan gara-gara gitu ada saudaramu yang lemah, itu tersandung, ya mending gak usah makan lah. Gitu. Ya ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah,
Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya, jangan bikin dosa juga, bikin batu sandungan sama orang. Itu aja poinnya. Ya, bagi Paulus nggak efek tuh. Ya, nggak usah banyak tanya, mau makan berdoa aja, bersyukur. Nah, makanya kita mengajari hidup kita. Ya, hati nurani kita sempurna. Makanya jadi urusan hidup dan matinya di sini nih, saudara. Hidup mati secara jasmani ya. Dia lemah, mungkin dia makan. Aduh, kenapa gue makan makanan itu ya? Terus dia terstres, dia terdepresi, iblis mengocoh dia gitu. Padahal nggak ada urusan. Ya. Karena sebaliknya kalau orang hati nurani lemah itu dicap tuh katanya kan, waktu yang 4 minggu lalu kali ya. 1-4 kita baca dengan cepatnya ya 1-3. Tetapi roh dengan tegas mengatakan pada waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad ya. Murtad ini bukannya ninggalin jadi apa, hilang keselamatan ya, depart from the faith. Kalau dia bilang the faith itu artinya iman, kebenaran iman. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa itu? Ayat 2. Dengan tipu daya pendusta dosa yang hati nuraninya, sekali lagi ya, memakai cap mereka, kauteriazo. Nah, itu cap itu hot iron ya. Jadi kayak dicap gitu sama kayak binatang. Kalau punya Melkisedek Tanok MT, dicap MT. Pakai besi panas. Nah, ada orang-orang Kristen karena ditipu daya oleh pendusta tadi dibilang hati nurani mereka tuh dicap. Ya, ini ada orang lah ya. Saya nggak usah sebut siapanya. Dia selalu tiap kali ketemu saya dia bilang ini. Udah berumur. Ya, saya nih orang dosa. Saya nih dosa sama mama saya. Saya waktu mama saya ini mengantarin ke gereja saya bohongin. Dia ingat itu dosa itu, dan kalau ceritanya itu terus gitu. Diulang-ulang itu terus. Ya bagi kita ini kayak dosa. Ya namanya juga orang lagi anak muda lagi gitu ya, dia disuruh nganterin ke gereja, dia mau main biliar kalau nggak salah ya, dia jadi ini. Tapi kalau udah dicap gitu saudara, ya bisa kayak gini ya. Yang dia sebut dosa itu udah kayak udah di print gitu sama itu di dalam hati nuraninya. Nah, kalau ada yang kayak gitu, saudara jangan mau uang. I'm the righteousness of God in Christ. Ya, hati nurani saya sempurna karena korban, karena karyanya yang sempurna. Ya, jangan mau dirampok. Ya, seolah utang kita itu terus ditagihkan. Karena ini urusan hidup dan mati. Nah, pelajaran malam hari ini gitu aja. Ya. Jadi pilihan hati nurani dosa, evil conscious, atau hati nurani bersih karena darah. Ya, Kristus. Hati nurani yang murni yang tadi dibilang. Ya, tubuhnya juga murni dibersihkan oleh firman. Nggak mau di tengah-tengah, saudara. Nggak ada gunanya ini. Karena ini kembali ke bawah penghukuman, di bawah hukum Taurat, di bawah kutuk. Hati nurani ini karya Yesus yang sempurna. Nah, kita masuk di dalam permainan ini, jangan mau dimainin iblis, maksudnya gitu aja lah. Ya, kabar baik diberitakan aja. Ya, saya nggak panjang lebarkan, saudara diberkati. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saya berkata saya mendengar kabar baik, saya dibebaskan, dengar kabar pembebasan, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Ya, katakan gini, ini bukan kebetulan saudara dengar YouTube ini ya. Saudara katakan gini aja, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Hati nurani saya sempurna karena korban Kristus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara diberkati, ya saya menyampaikan juga diberkati. Ya, kita diteguhkan, dibasuh dengan air yang jernih, bersihkan dari semua debu-debu sama tipu daya iblis musuh. Ya, maksudnya dari debu-debu bukan musuh. Musuh nggak bisa apa-apa ya dalam hidup kita lagi. Dan kita diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus ini. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri ya Tuhan. Jadi Rasul Paulus sebagai Rasul dengan Yesus kebangkitan, bahkan ya Tuhan ajarin spesial untuk perjamuan kudus ini. Ya, Tuhan Yesus bilang ini, pada malam aku diserahkan, ya, dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati? Peringati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematian adalah kehidupan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita deserve, menyadari, mengakui tubuh Kristus. Tubuh Kristus diremukkan hancur-hancuran supaya kita utuh, kita akui. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulang yang menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilur yang kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Menyerap semua dosa, semua kutuk, semua murka, semua api. Sampai habis, nggak ada sisa buat kita. Kita hanya res bersandar ya pada di dadanya, kemurahan kebaikannya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus dalam setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Ya, kita makan daging Kristus, kekuatannya, pahanya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kepala sehat, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Ya, mata Kristus, otak Kristus, rambut Kristus, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, tiara pencernaan, alat reproduksi, tulang-tulang, otot, saraf-saraf. Semua Kristus, kulit Kristus semua. Ya, dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa saudara diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan tidak mungkin input, tidak mungkin ingat bahkan dosa-dosa kita. Kita pewaris Kanaan. God's rest tadi ya, tempat perhentian Tuhan. Ya, bukan tuduhan, bukan sins conscious. Ya, tanah mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, tidak kita bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah, yang kita tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya manung besi, gunungnya manung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini kita yang milikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kita mewarisi berkat Abraham, panen raya besar, manifestasi berkat, hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, heavenly places, warisan suruh, karisma, karena roh. Semua janji, semua berkat Tuhan saat kita. Tuhan sudah bayar overpayment. Tuhan sudah lunasi semua. Utang-utang udah beres, berkat-berkat sudah dibayar. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara.